Di video ini saya akan review hasil investasi saya di reksadana, khususnya di reksadana yang sangat cocok untuk pemula, reksadana pasar uang. Jadi saya investasi modal Rp500.000 dan sudah berjalan selama 11 bulan. Jadi nanti kalian bisa lihat ya untuk untung dan ruginya investasi di reksadana itu seperti apa. Saya juga akan bahas kenapa reksadana ini cocok untuk pemula, serta saya akan bandingkan keuntungan yang didapat ketika kita nabung di tabungan dan deposito bank dengan di reksadana pasar uang. Di sini saya pakai Bibit. Buat yang belum tahu Bibit adalah apa? Agen penjual efek reksadana. Jadi buat yang tanya ya di kolom komen, bisa gak beli saham di Bibit? Jawabannya gak bisa seperti itu. Jadi di Bibit ini hanya bisa membeli reksadana. Kemudian kenapa saya pakai Bibit? Karena beli reksadana di Bibit ini simple. Jadi tinggal masuk ke home-nya Bibit, scroll ke bawah dikit ya. Terus ada pilihan pilih reksadana sendiri. Lalu tinggal pilih mau beli reksadana yang apa, bisa pasar uang, obligasi, dan juga reksadana saham. Atau buat yang masih pemula banget di reksadana, kalian bisa gunakan fitur rekomendasi robo. Di sini nanti kalian akan dibantu ya untuk memilih reksadana yang terbaik, yang tentunya disesuaikan dengan profil resiko kalian masing-masing. Saya juga suka investasi di Bibit karena bayarnya gampang ya, bisa pakai GoPay. Jadi buat yang tertarik investasi reksadana, kalian bisa gunakan kode referral jalan kecil ketika registrasi di awal untuk mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Di sini saya akan bandingkan ya keuntungan yang didapat ketika kita menyimpan uang ya di tabungan bank, kemudian di deposito bank dengan di reksadana pasar uang. Jadi sebelumnya kalau misal kalian ingin belum tahu ya cara untuk berinvestasi di reksadana, kalian bisa lihat ya di channel saya di YouTube Jalan Kecil Investasi, kemudian di bagian home ya. Di bagian home kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini saya sediakan playlist untuk tutorial cara beli saham dan reksadana. Jadi kalian bisa lihat cara belinya itu seperti apa, kemudian juga cara jualnya sampai proses pencairan ke rekeningnya. Jadi proses pencairannya berapa menit atau berapa hari ya, nanti kalian bisa lihat ya di video yang ini. Kemudian kalau misal nabung ya, kita menabung di bank, ini keuntungannya berapa seperti itu. Jadi ini adalah dari websitenya tirto.id ya, di bunga simpanan bank dan biaya administrasi bank. Jadi ini saya ambil contoh atau diberikan contoh ya untuk 5 bank yang terbesar ya di Indonesia saat ini. Jadi Bank BNI, kemudian Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, dan juga Bank BCA. Jadi kalian bisa lihat kalau misal kita mempunyai saldo kurang dari 1 juta, ini sebenarnya kita tidak mendapatkan keuntungan ya. Jadi istilahnya bunganya ini 0%. Jadi kalian bisa lihat untuk semua bank. Jadi Bank BNI 0%, Bank BRI 0%, Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BCA juga 0%. Nah, kalau misal kita punya uang antara 1 juta ya, 1 juta sampai 50 juta ya, di sini ini kalau misal Bank BNI 0,7%, kemudian Bank BRI 0,6 ya, Bank Mandiri 0,7, Bank BTN 0,25 sampai 0,1 ya, dan Bank BCA ini 0,35. Nah, kalau misal saya ambil contoh ya, misal 1%, kalau misal kita punya uang 10 juta itu dalam 1 tahun ya. Jadi bunga ini memang untuk 1 tahun ya, bukan per bulan. Itu hanya kita mendapatkan 100.000. Jadi misal 10 juta nabung, 1 tahun dapatkan 100.000 seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu di deposito bank. Jadi ini saya ambil contoh di Bank BRI. Jadi kamu bisa cek ya di websitenya bankbri.co.id seperti itu. Jadi kalau misal deposit, ini bedanya dengan tabungan. Kalau tabungan kan bisa kita tarik kapan saja. Nah, untuk deposito ini tidak bisa ditarik kapan saja ya, ada jangka waktunya. Jadi kalau misalnya kita ambil deposito ya bisa ditahan 1 bulan, kemudian 3 bulan, atau sampai 36 bulan. Jadi kalau misalnya kita ambil 1 tahun, ini keuntungannya 2,85%. Jadi misal kita menabung 10 juta, dalam 1 tahun ini untung Rp285.000. Jadi seperti itu ya. Tetapi uang kita selama 1 tahun itu tidak bisa
dicairkan, atau kalau misal dicairkan kena penalti. Kalau di tabungan kan bebas ya, ditarik kapan saja, tapi bunganya sangat kecil seperti itu. Kalau BRI 0,6 per tahun. Nah, kalau di reksadana ini kita bisa lihat ya. Jadi kalau di reksadana setiap produknya ini berbeda. Jadi ini adalah list reksadana pasar uang ya di aplikasi Bibit. Jadi ada yang setahun ya keuntungannya 3,05, kemudian 5,24, 3,12 seperti itu. Jadi kalau misal kita investasi di reksadana pasar uang ini keuntungannya lebih tinggi ya dibanding deposito dan juga di tabungan tentunya. Nah, untuk produk yang saya pilih itu ini Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Ini adalah reksadana pasar uang yang berbasis syariah. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini keuntungannya 4,72. Nah, ini juga penting diperhatikan ya. Kalau 4,72 ini keuntungan 1 tahun yang lalu. Jadi 1 tahun ke depan ini bisa turun atau bisa juga naik seperti itu. Jadi misal kita menabung 10 juta, nah keuntungan kita dapat itu Rp472.000. Jadi kalian bisa lihat keuntungan yang didapat kalau nabung di reksadana ini lebih menguntungkan ya daripada di deposito dan juga di tabungan bank. Kemudian untuk yang selanjutnya ya, resiko investasi di reksadana. Jadi kalau misal yang saya contohkan tadi ini khusus reksadana pasar uang. Jadi yang resikonya paling rendah. Kalian bisa lihat di sini yang grafiknya warna biru. Nah, kalau misal kalian investasi di reksadana yang lainnya ya, misal di reksadana obligasi ini berbeda lagi ya. Ini sudah ada resikonya, kalian bisa lihat sudah ada fluktuasi. Apalagi kalau misal di reksadana saham, jadi resikonya ini sangat tinggi seperti itu. Jadi yang paling aman ya yang di grafik warna biru reksadana pasar uang. Jadi cara melihatnya kalian bisa lihat di aplikasi Bibit ya. Kemudian di bagian drawdown ya, ini adalah penurunan maksimal. Jadi dalam 3 tahun yang pasar uang ini tidak pernah turun. Jadi turunnya hanya 0%. Jadi selalu naik. Yang warna biru ini selalu naik ya, seperti itu. Kemudian yang warna hijau ini pernah turun sampai 8,19. Sedangkan yang resiko paling tinggi ya reksadana saham ini bisa turun sampai 50% seperti itu. Nah, kemudian untuk saya akan review ya untuk produk yang saya pilih yaitu Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Ini adalah reksadana pasar uang yang syariah. Jadi kalau bisa lihat untuk grafiknya 1 tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan. Jadi kita bisa ubah juga misal 3 tahun terakhir seperti itu. Ini juga selalu naik ya, seperti itu. Jadi tipikal reksadana pasar uang ini memang selalu naik. Kita bisa lihat di CAGR-nya 3 tahun terakhir ini 6,4%. Kemudian penurunan maksimalnya ini 0% dan expense ratio 0,52. Nah, yang cukup penting di reksadana ini di total AUM. Jadi total AUM ini apa? Jadi simpelnya ini adalah dana kelolaan. Jadi misal saya ya investasi 50 juta. Nah, 50 juta ini tercatat di sini. Jadi total orang-orang ya yang investasi di produk ini ya, khusus Sukor Syariah Money Market Fund ini sebesar 2,22 triliun. Jadi sudah banyak sekali ya. Jadi istilahnya ini sudah aman kalau misal dari total AUM ya. Jadi ada juga dari kebijakan OJK ya. Misal suatu produk reksadana, kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah di prospektus reksadana ya. Kalian bisa lihat di bab ini di bagian yang C. Jadi misal kita dana kelolaannya kurang dari 10 miliar ya dalam 120 hari ini bisa dilikuidasi ya atau dibubarkan seperti itu. Jadi kalau istilahnya sampai 2,2 triliun ini aman. Nah, seperti itu. Kemudian juga ini termasuk resiko rendah. Kemudian untuk minimal investasi kalau di produk ini Rp10.000. Jadi sangat cocok untuk pemula atau pelajar. Jadi kalau misal kita bandingkan dengan deposito yang ini ya, yang bunganya kalau BRI 2,35 sampai 2,85, ini sebenarnya ada batas minimalnya ya. Jadi kita bisa lihat di websitenya BRI lagi di bri.co.id. Kemudian di bagian deposit ya, deposito. Nah, di sini. Nah, untuk store awalnya kalau deposito ini kalau misal melalui unit BRI ya, ini Rp10 juta. Kalau melalui internet banking 5 juta sampai 100 juta. Jadi minimal investasi di deposito Bank BRI
melalui internet banking ya, ini 5 juta. Kalau offline ke cabangnya ini 10 juta. Nah, kalau di reksadana pasar uang itu kita bisa mulai dari Rp10.000 seperti itu. Jadi sangat cocok untuk pemula. Kemudian juga untuk alokasi asetnya, jadi basicnya reksadana itu kan kita titipkan uang ya ke manajer investasi. Jadi manajernya itu ini ya, Sukor Asset Management. Nah, manajernya ini yang memilihkan. Jadi dipilihkan ke deposito atau obligasi suatu perusahaan. Jadi kalau misal kita langsung ke banknya ya kan kita dapatkan yang ini ya. Nah, sedangkan kalau ini istilahnya kita titip, kemudian dari manajer investasi untuk produk yang pasar uang ya nanti disalurkan ke deposito di bank-bank. Nah, depositonya itu apa saja kita bisa lihat di bagian top holding ya. Jadi ada deposito dari Victoria Syariah, kemudian ada juga dari Bank Mega Syariah, kemudian juga ada sukuk atau obligasi. Kalau yang ini sukuk pegadaian. Nah, untuk komposisinya itu kan bisa lihat di alokasi aset. Jadi bagian besar ya ini justru dialokasikan ke sukuk ya, bukan di deposito. Jadi sukuk ini 67% dan deposito syariah 32%. Kemudian kalau misalkan ingin tahu lebih detail, kalian bisa ceknya di fund fact sheet dan juga di prospektus yang ada di bawah. Jadi untuk hasil investasinya kita bisa lihat di sini ya. Jadi saya investasi dengan modal, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk riwayat pembeliannya. Jadi saya membelinya ini kapan. Nah, di sini kita bisa back dulu ya. Di bagian transaksi, kemudian kita masuk ke bagian history. Jadi di history sini, jadi saya membelinya itu produk. Kita scroll ke bawah karena ini cukup lama ya. Jadi saya membeli produk Sukor Invest Syariah Money Market Fund pada tanggal 30 Desember. Nah, ketika video ini dibuat ini pada 6 Desember. Jadi sudah 11 bulan. Kemudian investasi sebesar Rp500.000 seperti itu. 11 bulan lebih 6 hari. Jadi keuntungannya berapa kita bisa masuk ke bagian portofolio. Kemudian kita akan tampilkan ya dari saat simpannya di dana beli motor. Nah, di sini kemudian masuk ke dalam pasar uang. Jadi investasi 500.000 selama 11 bulan ya, lebih 6 hari. Ini keuntungan saya dapat ya di Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini sebesar 4,27%. Jadi 21.000 ya, dapatnya ini sebesar Rp21.000. Jadi seperti itu untuk hasil investasinya di reksadana pasar uang.